Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi cyber community. Adapun dalam materi ini kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada perbedaan, yang ketiga ada konteks munculnya istilah cyberspace, yang keempat ada proses terbentuknya cyber community, dan yang terakhir yaitu cyberkultur dalam tinjauan teori strukturasi Diden. Yang pertama ada definisi. Adapun definisi ini, yang pertama ada definisi mengenai media baru. Media baru lahir sebagai hibridasi dari kemampuan media-media konvensional sehingga membentuk media dengan dimensi ganda. Tidak hanya itu, media baru didasarkan pada sistem komputerisasi dan pola jaringan yang terintegrasi secara global. Media baru didefinisikan oleh Manuel Castle pada tahun 1996 sebagai New System of Communication based on Digitized Network Integration of Multiple Communication Modes. Selanjutnya pengertian dari cyberspace. Asal kata cyberspace muncul melalui novel trilogi fiksi ilmiah karya William Gibson yang berjudul Neuromancer pada tahun 1984, Count Zero pada tahun 1986, Mona Lisa Overdrive pada tahun 1988. Cyberspace digunakan untuk menyebut tempat kata, hubungan manusia, data, kekayaan dijalankan melalui aktivitas menggunakan teknologi. Dan yang ketiga ada cyber community. Cyber community adalah organisasi yang memfokuskan diri untuk membahas kejahatan-kejahatan cyber yang terjadi di dunia maya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi IT. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat luas dan juga meminimalisir kejahatan-kejahatan dunia maya. Dan yang terakhir adalah cyberkultur. Nilai dan norma masyarakat virtual atau cyberkultur, ruang maya atau cyberspace dengan bentukan realistis sosial budaya yang terdapat di dalamnya membentuk cyberkultur yang terbangun dari, oleh, dan untuk penggunaannya cyber community. Selanjutnya adalah perbedaan. Adapun perbedaan di sini yaitu perbedaan antara cyberspace, cyber community, dan juga cyberkultur. Cyberspace menyediakan ruang bagi penciptaan dan pertukaran pesan yang di dalamnya makna diciptakan, dikonstruksi, dikembangkan, dan dijalankan. Jika ruang maya atau cyberspace merujuk pada ruang baru di mana penggunaannya membangun interaksi hingga terbentuklah suatu masyarakat maya disebut cyber community. Maka cyberkultur atau budaya maya merujuk pada seperangkat realitas yang hidup di dalamnya, dibangun melalui proses pemaknaan bersama di antara para penggunaannya. Selanjutnya, konteks munculnya istilah cyberspace. Asal kata cyberspace muncul melalui novel trilogi fiksi ilmiah karya William Gibson yang berjudul Neuromancer pada tahun 1984, Count Zero pada tahun 1986, dan yang terakhir adalah Mona Lisa Overdrive pada tahun 1988. Cyberspace digunakan untuk menyebut tempat kata, hubungan manusia, data, kekayaan dijalankan melalui aktivitas menggunakan teknologi. Selanjutnya, proses terbentuknya cyber community. Konstruksi masyarakat maya atau cyber community pada awalnya kecil dan berkembang menggunakan pola jaring laba-laba sehingga terbentuklah masyarakat yang besar. Dengan demikian, keberadaan ruang maya selalu terkait dengan komunitas virtual, yaitu mereka saling berinteraksi menggunakan teknologi komputer, cyberspace atau cyber community. Karena melalui interaksi antara mereka, ruang itu terbentuk sebagaimana yang diungkapkan oleh Oswald. The critical component of any division of cyberspace is settlement of community. Anggota masyarakat maya tidak terikat secara teritorial atau bahkan tidak pernah bertemu muka sekalipun.
Melalui sarana virtual, mereka berinteraksi, mempertukarkan makna, dan membangun realitas dunia. Dan yang terakhir, cyberkultur dalam tinjauan teori strukturasi Giddens. Webster pada tahun 1998 mengatakan pembahasan mengenai teknologi media komunikasi menempatkan manusia pada audience pada 3 posisi, yakni audience as mass, audience as outcome, dan audience as agent. Dalam Thomson dan Bryan pada tahun 2002, konsepsi mengenai determinisme teknologi melihat teknologi sebagai sentral yang memunculkan dampak-dampak di masyarakat atau audience as outcomes. Mereka, audience, diasumsikan sebagai pihak yang pasif menerima terpaan teknologi. Berbeda dengan pandangan determinisme teknologi, konsep sosioteknologi memahami teknologi sebagai sebuah produk sosial budaya masyarakat penciptanya. Teknologi tidak diciptakan dalam situasi yang sosial, maka aspek sosial budaya terbenam dalam proses penciptaan teknologi tersebut. Manusia sebagai agent yang memiliki kapasitas dalam memilih hingga merekayasa bentukan teknologi tersebut, baik secara teknis maupun sosial. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Ada pertanyaan bisa didiskusikan di ruang diskusi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.